Selamat pagi, kembali lagi bersama saya Aldila Permata Putri dalam acara Tokoh Inspiratifku Masa Kini. Pada kesempatan kali ini kita akan bertemu langsung dengan perempuan hebat, jago mendebat, hingga skakmat, yaitu Najwa Shihab. Sebagai perempuan, membuat pilihan seringkali menjadi tantangan. Di era digitalisasi teknologi ini, perempuan bekerja dalam berbagai bentuk dan aktivitas yang bervariasi. Dan itu artinya jumlah perempuan berkarya di negeri ini luar biasa besar. Tapi dukungan yang diberikan, baik dari lingkungan maupun kebijakan, seringkali tidak sepadan dengan kontribusi yang kita berikan. Kita perlu mendorong lebih banyak lagi kebijakan yang berpihak pada perempuan. Saya percaya, jika setiap perempuan memiliki dosis kemerdekaan untuk berbuat, bertindak dan berkarya, maka dunia akan merasakan perubahan yang benar-benar nyata. Siapa sih yang tidak tahu Najwa Shihab? Wanita kelahiran Makassar yang akrab dipanggil dengan Nana ini merupakan putri kedua dari Quraish Shihab, Menteri Agama era Kabinet Pembangunan 7. Beliau memulai karirnya sebagai jurnalis di salah satu stasiun televisi nasional. Dalam perjalanan karirnya, beliau juga mendapatkan banyak penghargaan sebagai jurnalis terbaik. Tak sampai di situ, kini dirinya mempunyai impian baru dengan menciptakan televisi digital yang mempekerjakan para milenial. Sebagai seorang wanita yang banyak diidolakan oleh kaum hawa, beliau juga kerap aktif dalam kegiatan sosial mendukung para wanita agar dapat terus berkarya. Tak heran bila namanya berkiprah di mana-mana. Selain itu, Najwa hadir dalam konferensi The World She Made di tahun 2019 yang dilaksanakan oleh Alibaba Group. Dan kini dirinya dipercaya sebagai Duta Baca Indonesia. Melihat akan dirinya membuktikan bahwa setiap wanita juga mempunyai kesempatan yang sama. Kembali lagi bersama saya Aldila Permata Putri. Pada kesempatan kali ini kita berbicara langsung dengan Mbak Najwa Shihab. Nama saya Aldila. Halo Dila. Dari SMA 79. Nah, jadi kebetulan tema yang saya angkat ini adalah perempuan dan perubahan. Dimana saya ngeliat feeds Mbak di YouTube itu yang kolaborasi sama Nivea itu ngebahas tentang perempuan dan perubahan. Pertama, saya punya pertanyaan, nggak apa-apa ya langsung ke pertanyaan aja. Jadi pertama itu, kalau Mbak Nana melihat diri Mbak Nana sebagai seorang perempuan itu, perempuan seperti apa sih? Saya percaya setiap perempuan itu seharusnya bisa jadi perempuan yang kuat. Perempuan kuat itu menurut definisi saya yang mandiri, yang berani untuk menunjukkan sikap, tidak ragu menunjukkan karya, dan kalau berhasil juga tidak ragu menunjukkan keberhasilannya untuk bisa menginspirasi perempuan dan orang yang lain. Apakah 10 tahun yang lalu Najwa Shihab seperti apa yang Mbak Nana inginkan? 10 tahun yang lalu Najwa Shihab seperti apa yang Mbak inginkan? Alhamdulillah sih saya merasa berbagai hal yang sudah saya lakukan 10 tahun terakhir, berbagai hal yang sudah saya jalani, pengalaman hidup yang saya dapatkan, perjuangan untuk bisa sampai pada posisi ini, itu sesuatu yang memang tidak mudah, tetapi lewat kerja keras, lewat kerja tim yang solid, saya merasa narasi dan Mata Najwa dan berbagai hal pencapaian yang sudah didapat itu memang sesuatu yang di plan sejak awal. Jadi sejak awal tuh saya selalu menginginkan punya perusahaan sendiri, punya media sendiri. Sejak 10 tahun yang lalu ketika baru pertama muncul Mata Najwa, itu saya ingin Mata Najwa bisa jadi program televisi yang berpengaruh, yang bisa memberikan dampak, bisa membawa manfaat, dan alhamdulillah 10 tahun yang lalu saya memulai Mata Najwa dan sampai di titik ini sudah 1 dekade saya merasa Mata Najwa sudah bisa memberikan itu untuk bangsa. Selanjutnya berarti yang 10 tahun yang lalu dicita-citakan sudah hampir semuanya tercapai apa sudah semuanya tercapai? Cita-cita saya itu selalu evolve, selalu bertambah, dan saya selalu bilang sih ke anak muda kalau punya cita-cita itu jangan nanggung, gantungkan setinggi mungkin cita-citanya. Jadi masih banyak sekali yang ingin saya capai, masih banyak sekali rencana yang hendak dilakukan, terutama untuk perusahaan saya Narasi TV. Kita media baru, media digital baru, dan saya ingin kedepannya Narasi TV, media digital ini betul-betul bisa jadi alternatif tontonan yang juga bisa menjadi tuntunan untuk orang. Jadi betul-betul orang datang untuk mencari informasi dan mengambil berbagai keputusan penting lewat
produk-produk jurnalistik yang kami hasilkan. Jadi itu salah satu impian saya yang terbaru. Terus bagaimana menjadi contoh wanita karir sekaligus sosok ibu sih di mata perempuan zaman sekarang, khususnya milenial ya, kan banyak banget yang mengidolakan seorang Mbak Nana, khususnya laki-laki pengen banget punya istri kayak Mbak Nana karena pintar dan juga jago mendebat kesannya tuh. Gimana tuh Mbak? Gimana kasih contoh gitu, spoiler diri Mbak Nana sebenarnya tuh kayak gimana gitu? Saya percaya sebetulnya kalau perempuan itu multi peran, jadi kita kita tuh selalu ibu sekaligus juga anak sekaligus menantu, kita jadi warga negara sekaligus tetangga. Perempuan itu selalu jadi selain aktif di pengajian, aktif di sekolah, aktif di sekeliling RT. Jadi kita tuh selalu multi peran, tidak pernah perempuan itu hanya melakukan satu peran. Sama halnya dengan saya pendiri Narasi, saya seorang entrepreneur, saya juga ibu, saya juga duta baca Indonesia, saya juga keliling kampus bercerita tentang banyak hal, saya juga jurnalis, saya juga memandu berita, saya juga warga negara, saya juga jadi ada banyak sekali peran yang dijalankan. Spesifiknya soal ibu berkarya dan saya tidak mau menyebutnya bekerja karena banyak sekali perempuan yang melakukan banyak hal di luar rumah dengan pola kerja yang beragam, ada yang kerja dari rumah, ada yang terlibat volunteerism gitu. Jadi saya selalu menyebutnya ibu berkarya. Jadi menurut saya ibu berkarya dan ibu rumah tangga itu sesuatu yang bisa saling melengkapi, jadi tidak saling menegasi justru. Dan ada banyak sekali hal yang bisa dilakukan baik di perusahaan atau di organisasi yang justru akan meningkatkan skill kita sebagai ibu dan vice versa gitu. Jadi seorang ibu yang memahami soal visi misi perusahaan, yang juga piawai dalam hal berorganisasi, itu juga akan membuat dia menjadi jauh lebih berempati, jauh lebih punya skill untuk berbicara dengan keluarganya misalnya. Jadi skill-skill yang didapatkan seorang ibu di saat mereka berkarya itu justru akan memperkuat skillnya sebagai seorang ibu yang mengasuh anak-anaknya dan juga sebaliknya begitu. Jadi sekali lagi saling melengkapi, tidak usah saling menegasi. Poin selanjutnya, kalau boleh ngasih satu saran aja untuk perempuan generasi milenial, dan satu hal lagi yaitu selain sosok ibu, satu tokoh wanita yang menjadi inspirasi Mbak Nana tuh siapa sih? Yang mana dulu nih? Jawab. Oke, yang ini dulu deh, yang inspirasi Mbak Nana dulu. Ada banyak sih, saya beruntung itu dikelilingi oleh banyak sekali perempuan-perempuan hebat dalam hidup saya. Ibu saya, kakak perempuan saya, adik saya bersaudara berlima, 4 orangnya perempuan, dan kami hubungannya sangat dekat, dan saya belajar banyak sekali dari kakak saya yang Kak Ella, seorang pendidik, dari adik saya seorang psikolog, adik saya yang satu lagi Nahla itu seorang dokter gitu. Hubungan kami sangat dekat dan sisterhood itu yang selalu menguatkan saya dan juga selalu jadi benteng saya kalau menghadapi berbagai hal. Dari ibu saya belajar untuk selalu harus punya mimpi, tidak apa-apa, bahkan justru harus punya ambisi dan mengejar terus apa yang menjadi cita-cita. Jadi saya ingat sejak dulu tuh selalu didukung untuk ikut lomba-lomba, selalu diantar, selalu diajak untuk terlibat dalam banyak hal kegiatan gitu, didorong untuk aktif berorganisasi. Jadi saya belajar untuk percaya diri juga dari ibu saya. Pada dasarnya, agama memuliakan wanita laksana raja mencintai ratunya, ibu menyayangi anaknya, dan Tuhan mengasihi hambanya. Dari Jakarta, saya Aldila Permata Putri, pamit undur diri.